Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk, dan kita akan mengangkat tentang topik berkaitan dengan pemberian hak kekayaan intelektual bagi kesenian, kemudian hasil kebudayaan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu atas perjuangan dari Gubernur Bali Bapak O.N. Koster. Kita akan mewawancarai Profesor Dr. Imadi Bandem, maestro seni tari dan seniman budayawan yang sudah sangat ternama, dan tentu pemirsa sudah tahu siapa beliau. Kita langsung sapa. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Winata. Gimana kabarnya, Prof? Baik-baik saja. Sehat ya, Prof? Ya, astungkara. Sehat. Saya senang dengan Prof tetap semangat. Usianya berapa sekarang, Prof? 76. 76 ya. Seperti baru berusia 58 tahun. Terima kasih. Prof, kalau kita bicara tentang penghargaan yang sudah diberikan, bukan penghargaan ya, semacam pemberian hak kekayaan intelektual gini bagi seni hasil karya kebudayaan Bali yang diberikan oleh Kumham melalui Pak Gubernur, apa yang Prof bisa sampaikan dalam kesempatan ini, Prof? Selaku seniman, budayawan, saya ingin mengucapkan profisiat ya kepada Bapak Gubernur atas usahanya, kerja keras untuk memperoleh HKI terhadap beberapa karya budaya, karya cipta yang dimiliki oleh masyarakat Bali, terutama kemudian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual secara bersama atau anonim, komunal sifatnya, dan juga yang bersifat individu. Saya rasa ini satu langkah yang sangat strategis, karena manfaatnya nanti adalah untuk meningkatkan kualitas ciptaan para seniman dan juga meningkatkan kuantitas penciptaan dari karya-karya seni yang kita miliki di Pulau Bali ini. Saya rasa di situ sangat strategis manfaatnya. Karena kita kan memahami, Pak Win, bahwa hak kekayaan intelektual itu intinya kan ada dua sesungguhnya. Yang pertama dinamakan copyright atau hak cipta. Yang kedua adalah industri right atau hak industri. Nah, kalau hak cipta itu terkait dengan copyright itu, sedangkan hak industri terkait dengan paten sesungguhnya. Nah, kalau kita memiliki kedua-duanya ini, disitulah pentingnya kita memiliki kualitas ciptaan yang mapan dan juga bisa memperbanyak ciptaan-ciptaan baru seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan hak cipta, terutama karya-karya seniman kita, karya-karya budaya, yang paling penting itu hak cipta itu ada dua kandungan yang penting. Jadi yang pertama adalah yang dinamakan hak budaya, dan yang kedua adalah hak ekonomi. Nah, hak budaya itu adalah begitu seniman itu memperoleh hak cipta atau sertifikat hak cipta atau diumumkan karyanya di masyarakat itu, dia sudah memiliki hak budaya. Ya, dia sudah memiliki nama, dihormati di masyarakat, disegani di masyarakat, kemampuannya mencipta diakui oleh masyarakat, begitu. Nah, yang kedua adalah hak ekonomi. Nah, hak ekonomi ini tentu berkaitan dengan royalties. Yang berkaitan dengan ekonomi. Ya, dalam bahasa sederhananya uang ya, Prof, ya. Betul. Penghasilan dari gitu. Karya yang mereka buat. Jadi itu, misalnya ada karya individu, contohnya misalnya tari Cendrawasih. Mungkin setiap hari tarian itu dipentaskan di tempat-tempat pariwisata atau di hotel-hotel, 50 kali ya, sekali dipentaskan oleh hotel yang berbeda. Kalau saja ada royaltiesnya 1.000 saja misalnya, satu pementasan itu Rp1.000 maksudnya, Prof? Ya, Rp10.000. Ya, itu kan kali sekian kan setahun akan banyak sekali mereka mendapatkan royalties semacam itu. Nah, tapi tantangan yang sekarang setelah ada hak cipta baik yang tradisional, komunal, bersama anonim ataupun hak individu ini, karena kami tahu bahwa sudah banyak sesungguhnya HKI yang terkait dengan individu sudah diusulkan oleh para senimannya secara langsung. Nah, tapi bagaimana untuk mendapatkan royaltis itu? Ini kami harapkan Pak Gubernur, pemerintah yang membuat satu lembaga yang dinamakan Lembaga Pengelolaan Hak Cipta.
Jadi suatu lembaga pengelolaan hak cipta gitu ya Prof ya? Atau asosiasi pengelola hak cipta. Yang tugasnya nanti apa Prof? Nah, tugasnya itu adalah pertama mendaftarkan ulang mengenai ciptaan-ciptaan ada, siapa yang sudah mendapatkan sertifikat. Lalu kemudian yang kedua adalah memperjuangkan kepada tempat-tempat pariwisata di mana karya-karya itu dipergelarkan. Jadi lembaga inilah yang menegosiasi kepada hotel-hotel, pusat-pusat pariwisata untuk memperoleh karya yang dipentaskan itu mendapatkan royaltis itu. Nah, jadi pemerintah itu Provinsi Bali diharapkan, Prof harapkan bisa membentuk lembaga itu Prof, entah itu asosiasi atau apa yang jelas bisa katakanlah menjadi lembaga yang mengelola mungut lah bahasa dalam kutip ya. Tapi di tempat-tempat yang memang untuk kepentingannya bisnis ya Prof ya. Sendirinya. Artinya kalau misalnya tarian itu ditarikan di pura untuk dalam bentuk nggak bisa berarti ya. Cukup hak budaya saja. Saja. Tapi kalau ketika dia sudah masuk ke ranah bisnis barangkali itu tempatnya. Nah, yang kedua, yang lainnya kan sekarang dengan adanya hak cipta ini kita akan memiliki data. Dulu kan pernah ada negara tertentu mengklaim tari pendek itu milik satu negara, kan begitu. Nah, jadi pada waktu itu saya terlibat di dalamnya untuk membicarakan hal itu. Kita ingin mengadu data ke negara bersangkutan, kalah kita. Karena tidak ada hak cipta, tidak ada proteksi perlindungan sebagai warisan budaya tak benda atau hak cipta itu sendiri. Nah, dengan adanya hak cipta individu maupun komunal yang sekarang ini, suatu saat ada negara lain yang mengklaim karya cipta dari negara kita ini, ya kita gunakan sebagai data untuk yang mengadu data ke tempat itu sendiri. Selama ini perlindungan. Baik. Kalau kita bicara tentang seni tari Bali, Prof, yang apa istilahnya sudah di hak ciptakan gitu, kekayaan intelektual itu, kalau saya tahu Prof sudah berapa atau masih kalau kita berbandingkan antara yang sudah terdaftar, yang sudah punya hak cipta dengan yang belum, mana yang lebih banyak, Prof? Masih jauh lebih banyak yang belum terdaftar. Ini kan baru satu contoh usaha yang bagus. Misalnya saya Gambuh. Gambuh itu kan anonim, ciptaan orang-orang leluhur kita zaman dulu. Tidak jelas siapa penciptanya, Prof. Nah, sekarang kan sudah mendapat hak cipta untuk yang tahap pertama. Nanti kita membicarakan ini lagi dengan gaya dan style yang ada. Bisa lagi, Prof. Bisa lagi. Misalnya komunitas di Batuan punya Gambuh, bisa lagi mengajukan hak ciptanya. Di Padang Aji, di Karangasem bisa lagi. Di Pedungan, ya di mana-mana ada Gambuh, bisa lagi mengajukan hak ciptanya untuk hak komunal desa itu sendiri. Nah, masih banyak. Kita masih punya calon larang, kita masih punya tantri, wayang kulit, kita masih punya parwo, kita masih banyak sekali seni-seni kita yang tradisional itu yang diciptakan oleh leluhur yang bisa kita berikan hak cipta untuk perlindungan gitu. Untuk perlindungan ini. Baik, selain perlindungan juga mungkin untuk pendataan ya Prof ya. Jadi ada seni-seni yang sangat spesifik. Gambuh saya itu ada berbagai macam gitu ya. Ada yang batuan, ada yang Prof sebut tadi, saya lupa namanya. Itu juga bisa sebagai basis data ya untuk bisa digunakan. Dan itu yang belum ada juga sekarang. Belum ada. Nah, itulah yang sangat penting oleh karena dengan pendataan itu kita punya database yang kuat. Ya, karena kalau membuat satu kebijaksanaan di dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan, kalau database ini tidak ada, saya rasa akan sulit sekali kita membuat satu kebijakan yang tepat sesuai dengan sasaran yang Jadi ada. Prof sarankan itu tadi ada lembaga dan mungkin seni-seni lain yang belum punya haki ini juga segera ya Prof ya didaftarkan. Ya. Baik Prof, kalau saya sepengetahuan saya Prof juga di Stikom ya, di yayasan betul, ini. Betul, tentu di sini juga dihasilkan karya-karya di Stikom. Karena kan di sini bergelut dengan apa istilahnya IT, ada penemuan-penemuan yang sifatnya berupa aplikasi atau sistem komputer. Nah, bagaimana Prof? Nah, itu dia. Sudah ada juga Prof yang sudah didaftarkan patennya? Betul. Jadi justru Stikom ini strategis juga kedudukannya karena di sini banyak sekali skripsi mahasiswa untuk skripsi akhir itu dibuat aplikasi-aplikasi yang terkait dengan budaya Bali. Misalnya aplikasi mengenai penyelamatan gamelan, penyelamatan tari, layangan, museum dan lain-lainnya ini. Ini ada dua kandungan, bisa mendapatkan hak cipta, bisa juga mendapatkan hak industri atau paten di sini. Nah itu. Nah, misalnya Stikom sudah pernah menciptakan robot yang mengendalikan traktor.
yang dikendalikan dengan satu monitor. Satu monitor. Jadi 10 traktor dengan monitor. Nah, tapi kemudian ini bisa dicarikan hak industri, paten. Paten ya. Nah, kemudian persoalannya kan patennya mahal. Kalau karya ini tidak ada yang membeli, juga mubazir juga. Jadi harus ada usaha juga untuk mempromosikan ya, mencarikan industri yang bisa terkait dengan pemanfaatan daripada hak paten. Yang memfungsikan itu ya Prof ya. Jadi itu tantangan juga ya Prof ya bagi ke depan juga. menciptakan katakanlah sistem, kemudian aplikasi-aplikasi yang memang bisa secara fungsional dan itu bisa digunakan oleh industri gitu ya. Betul. Mungkin ada kerjasama nanti Prof dengan dunia industri untuk bagaimana menciptakan sistem-sistem dari Stikom mahasiswa ini atau akademisi yang bisa kira-kira ke depan untuk bisa sangat mutlak ya. Kita perlu kerjasama dengan industri yang terkait, lalu lembaga-lembaga yang memanfaatkan hak cipta gitu, karena di sini kan juga ada misalnya dosennya, lalu mahasiswanya menciptakan tari legong, itu sudah dihak ciptakan karena itu baru, bentukan yang baru. Nah, ini pun dicarikan suatu link and match istilahnya. Jadi itu barangkali ke depan yang menjadi tantangan kita juga begitu. Baik, sebagai closing statement Prof, karena sudah hampir 15 menit kita berdialog, berdiskusi tentang hak kekayaan intelektual ini, mungkin yang kepada pemerintah, kepada seniman, kepada masyarakat terkait hak kekayaan intelektual ini apa yang ingin Prof sampaikan? Ya, kepada masyarakat seniman terutama, dengan sekarang didapatkan hak cipta oleh pemerintah beberapa karya budaya kita, seniman sewajarnya terangsang untuk mendaftarkan karya-karya mereka secara individual, terutama karya-karya baru, untuk mendapatkan penetapan sertifikat hak cipta. Karena dari situlah kita nanti melihat hak budaya dan hak ekonomi untuk meningkatkan kualitas maupun meningkatkan kuantitas ciptaan kita di Bali ini. Jadi secara itu dan harapan kepada pemerintah tentu mudah-mudahan bisa membentuk lembaga pengelola hak cipta tersebut. Dan kalau itu bisa terbentuk akan jauh lebih merangsang lagi bagi seniman untuk berkarya Prof ya, karena hasil karyanya dihargai dan itu bisa memberikan kontribusi lah secara ekonomi, karena ini penting juga Prof ya. Betul. Walaupun orang Bali biasanya menciptakan karya sesuatu, karya seni ketika sudah digunakan oleh malah kebanggaan saya cukup ya biasanya Prof ya, walaupun ekonominya nggak dapat ditarikan di mana-mana, tapi ke depan mau tidak mau kita harus pikirkan tentang itu Prof ya. Dan mudah-mudahan pemerintah merespon ini, ada lembaga yang akan mengelola itu dengan baik sehingga hak ekonominya para seniman. Sukses sama Prof atas waktunya, atas pencerahan-pencerahan yang sudah Prof sampaikan tadi tentang topik kita kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari bagaimana kita mempertahankan kebudayaan Bali, seni Bali ini secara hukumnya lebih kuat, secara ekonomi juga bisa memberikan kontribusi. Demikian Bali Postok kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Sampai jumpa.